Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Baik. Ya, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau persiapkan seminar ini. Mungkin seminar ini bukan tentang kanker dan tumor, diinformasikan bahwa kita berubah judulnya menjadi pewarisan iman Kristen di dalam keluarga. Ya, mari bangkit berdiri bersama, kita akan persiapkan momen ini. Sama-sama kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan yang sediakan hari ini buat kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau bersyukur. Katakan sekali lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau telah adakan hari ini bagi kami. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, boleh mengadakan sebuah pembicaraan. Tuhan, Kau boleh berikan kami kesehatan. Terima kasih Yesus. Untuk itu kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini mempersiapkan seminar hari ini tentang pewarisan iman dalam keluarga. Tuhan, urapi
setiap pembicara yang membawakan topik ini Tuhan, Engkau urapi juga setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau yang sertai awal, pertengahan sampai akhir acara ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Tetap berdiri ya saudara sekalian. Tapi kita mau salam satu dengan yang lain dulu ya, samping kanan kiri berikan salam shalom, damai Tuhan besertamu, katakan shalom ya, haleluya. Bahwa kita ada di tempat ini, Tuhan yang sertai ya, jangan khawatir, haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, bunga kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Sekali lagi angkat pujian ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Katakan, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, bunga yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga dan pelihara. Sekali lagi angkat pujian ini. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Sekali lagi. Apa di surga yang pelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Ya. Jangan kamu khawatir. Ya, segala sesuatu Tuhan sediakan. Bahkan kalau kita meminta pun apa yang kita minta Tuhan sediakan. Amin, saudara. Ya, kita angkat satu pujian lagi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya, setiap hari yang kita punya, setiap waktu yang kita miliki, semua ada kesempatan di situ. Ya, bahwa Tuhan yang sudah sediakan semuanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini untuk sementara. Katakan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
untuk jadi berkat. Amin. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini untuk jadi berkat. Sekali angkat pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Amin Bapak Ibu. Waktu kita ada kesempatan melayani. Waktu kita badan sehat, melayani. Amin. Jadi kalau bila saatnya nanti tuh kita berdaya lagi, udah jadi berkat. Haleluya. Biar pujian ini menjadi berkat, saya undang pembicara, silakan dengan Ibu Popi. Ya, bisa ini. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Senang bisa berkenalan dengan Ibu Bapak dari GKI Karbela ya. Oh ya, ya kemarin sore ya, saya dikejutkan oleh Ibu Lilis ya, yang tiba-tiba telepon, Bu bisa nggak besok mengisi acara bulan keluarga gitu. Wah, saya sebenarnya senang ya, karena saya suka dengan tema keluarga ya, apalagi dalam bulan keluarga. Cuman saya agak kaget juga, waduh 1, 2, 3 harus siap ini ya. Nah tapi ya ini pelayanan, jadi siap nggak siap ya harus siap ya. Nah, terima kasih untuk Ibu Lilis yang sudah mengundang saya ya untuk bicara pada pagi hari ini. Nah, terima kasih untuk majelis jemaat juga di sini yang mengizinkan saya atau memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi ya. Kalau ngomong ceramah mungkin terlalu keren, kita ngomongnya sharing aja deh ya. Istilah sekarang itu berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Nah, memang keluarga itu menarik sekali ya, dan kita semua terkait dengan keluarga karena kita tumbuh di dalam keluarga. Ya, kita lahir di dalam keluarga, kita dibesarkan di dalam keluarga. Jadi banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang keluarga.
memang ya, keluarga itu sangat unik, dan keluarga itu juga selain menyenangkan juga banyak masalah ya di dalam keluarga. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang ini di televisi, kita dengar anak bunuh orang tua ya, orang tua bunuh anak. Waduh, sungguh sangat mengerikan ya. Keluarga yang seharusnya itu menjadi tempat yang aman, yang nyaman, yang damai, yang penuh kasih sayang, sekarang berubah ya menjadi suasana yang mengerikan. Nah, ini merupakan peringatan buat kita keluarga-keluarga Kristen. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan ya di dalam kancah keluarga sekarang ini. Marilah kita melindungi keluarga kita, menjaga keluarga kita dari kehancuran, dari kebinasaan ya, dari segala kejahatan. Nah, untuk itu kita akan melihat dulu ya, judul dari sharing pada pagi hari ini adalah pewarisan iman Kristen, iman di dalam keluarga ya. Nah, saya teringat udah puluhan tahun lalu ya, dulu bersama Pendeta Ben Maliaki, saya ikut di dalam kegiatan bina keluarga ke gereja-gereja GKI, di mana saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pembahasan yang berjudul harta warisan yang paling berharga, yaitu iman kepada Tuhan Yesus ya. Nah, pembicaraan kita pada pagi hari ini juga berkaitan dengan itu. Jadi kita melihat pewarisan iman Kristen di dalam keluarga. Nah, sebagai orang tua kita tentu sudah memikirkan masa depan anak-anak kita tentunya ya. Kita memikirkan nanti kita mau tinggalin apa nih buat anak cucu kita. Orang tua bekerja sekuat-kuat tenaga mengumpulkan uang untuk nanti buat anak cucu ya, seringkali kita dengar begitu. Mengumpulkan uang untuk beli rumah, beli tanah, beli mobil ya, dan macam-macam lagi aset lainnya untuk hari depan anak. Ya, betul nggak Ibu Bapak ya? Biasanya kita berpikir begitu. Nah, tetapi pernahkah kita berpikir tentang bagaimana kita mewariskan iman percaya kepada Tuhan Yesus kepada anak-anak kita? Nah, itu yang seringkali kita kurang pikirkan. Yang kita pikirkan materi ya. Ya mungkin sekolah, pendidikan untuk anak-anak sudah pasti. Itu tidak salah tentunya ya. Memang itu bagus sekali kalau orang tua menyiapkan semua hal itu untuk anak cucunya kelak. Tapi bagaimana dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, ini juga harus dipikirkan bersama ya, bahwa supaya anak cucu kita juga memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, bukan cuma punya uang, bukan cuma punya rumah, mobil, atau pendidikan yang tinggi, kedudukan, jabatan yang tinggi, tapi juga iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah itu yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu tentang keluarga ya. Siapakah itu keluarga sebenarnya? Ya, ini gambar, saya minta ada seorang teman ya, yang masih muda yang jago gambar, namanya Saudari Grace Octavia. Jadi saya suka minta Grace untuk bantu gambar kalau saya diminta bicara atau apa ya, pelayanan yang lain. Nah, tentu kita lihat dalam keluarga ya, keluarga inti
ada kakek, nenek ya, atau engkong, emak, ada papa, mama ya, atau ibu, ayah, dan kakak adik. Nah, ya itulah keluarga. Nah, sebenarnya dari mana itu asal usulnya keluarga? Nah, sebagaimana kita ketahui ya, tentu kita bicara dalam konteks Kristen. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28, ya mungkin bisa ditayangkan juga di layar monitor ya. Nah, di situ dikatakannya, atau mungkin seorang ibu atau seorang bapak ya, tolong baca ya supaya jangan ngantuk gitu ya. Ya, silakan. Satu orang baca ayat 27 ya. Seorang bapak atau ibu, dan nanti ayat 28 seorang lain lagi. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Silakan seorang ibu yang lain, ayat 28. Nah, ya, jadi keluarga itu ciptaan Allah ya. Keluarga itu idenya Allah itu. Nah, luar biasa bukan? Ya. Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri. Ya, Tuhan menciptakan manusia bukan kesepian begitu ya, tapi Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu bahagia. Karena itulah Tuhan menciptakan laki dan perempuan, dan katanya kemudian beranak, bercucu, sehingga menjadi keluarga dan punya keturunan banyak. Nah, sekarang kita lihat, kalau begitu untuk apa sih sebenarnya keluarga itu? Ya, kalau sekarang kita lihat, kita suka dengar, aduh, keluarga berantem ya, antara kakak adik atau ayah ibu pada berantem, cerai dan sebagainya, bermusuhan ya, sampai dendam gitu, sampai nggak mau kenal dengan saudara ya. Bahkan ada saudara yang mengatakan, saya putus hubungan dengan saudaranya yang lain. Sungguh sangat menyedihkan. Jadi kalau begitu untuk apa sebenarnya itu keluarga ya? Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Keluarga itu penting dan berharga karena merupakan pemberian Allah, tadi kita sudah baca ya, yang patut dihargai dan disyukuri. Nah, kenapa kita hidup di dalam keluarga atau di tengah-tengah keluarga? Nah, melalui keluarga kan kita belajar ngomong ya. Bayi tumbuh di dalam keluarga, mulai mengucapkan kata mama tentu ya. Kata yang pertama itu adalah mama ya. Apalagi saya pernah lihat video yang sekarang kan banyak video tuh yang viral-viral. Di situ saya lihat ada seorang bayi begitu baru lahir katanya ya, udah bisa mengatakan mama. Wah, luar biasa ya. Nah, dan apa yang dia kata yang pertama adalah mama. Jadi yang jadi mama ya bersyukur kepada Tuhan ya, dianugerahi anak ya, dan disebut mama. Nah, selain itu apa? Di dalam keluarga kan anak belajar makan, mandi, udah pasti ya, aturan-aturan dalam kehidupan, lalu belajar baca dan sebagainya tentunya ya. Nah, ada seorang pakar di dalam buku Pendidikan Agama Kristen ya, pakar itu namanya Omri Housen ya.
Saya coba baca kutipannya ya. Nah, ini buku memang sudah lama, tapi saya suka sekali buku ini karena karena masih tetap relevan dengan keadaan kita sekarang ya. Nah, jadi kita melihat kenapa ada keluarga. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seorang anak lahir, tumbuh, kembang menjadi besar dan dewasa di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga ia belajar bagaimana mengenal dan berkomunikasi dengan anggota keluarga satu sama lain. Di dalam keluarga ia mengenal tentang kehidupan serta aturan-aturan di dalam kehidupan. Di dalam keluarga, melalui perawatan dan pemeliharaan ayah ibunya, seorang anak belajar mengenal apa itu kasih, ya. Begitulah melalui kasih orang tuanya, ia dapat mengenal kasih Allah. Begitulah ia belajar mengasihi dan dikasihi. Nah, kan kalau kita sendirian bagaimana kita bisa mengerti apa itu kasih ya? Nah, kemudian keluarga itu penting dan berharga karena merupakan pemberian Allah yang patut dihargai dan disyukuri. Nah, menurut seorang pakar dalam pendidikan agama Kristen, yaitu Bapak E.G. Homrihausen, di dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga, seorang anak belajar apa itu percaya. Nah, ya. Betul kan? Anak itu percaya ibunya, ayahnya menyayanginya. Nah, dengan begitu lambat laun ia belajar mempercayakan dirinya kepada orang tuanya. Dan lambat laun ia belajar menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya. Jadi mula-mula dia belajar percaya pada ayah ibunya, lama-lama dia belajar menyerahkan diri atau percaya kepada Tuhan. Di dalam keluarga ia juga belajar menghormati dan menaati orang tuanya. Nah, demikianlah juga kemudian ia akan belajar menghormati dan menaati perintah-perintah Tuhan, ya. Jadi semua berawal dari keluarga dan di dalam keluarga. Juga di dalam keluarga ia belajar mengasihi orang lain. Ia juga belajar mengenal dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga dan masyarakat, ya. Kan dalam keluarga anak diajar untuk membereskan mainannya, ya. Diajar membereskan pakaiannya, ya. Diajar untuk bantu cuci piring habis makan dan sebagainya. Nah, itu menurut Bapak Homrihausen. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, tuh sebentar ya. Nah, jadi itulah pentingnya keluarga, ya. Dan di dalam keluarga itu terjadi apa? Tali kasih, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, dan dengan begitu maka nanti satu hal lagi, ya. Keluarga juga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Nah, ini menurut Bapak Polak, ya. Jadi bahwa keluarga itu kelompok primer atau yang utama, yang paling penting dalam masyarakat, ya. Atau bisa dikatakan juga keluarga itu merupakan sel masyarakat. Sel masyarakat. Nah, kalau di dalam keluarga itu ada keadaan yang tidak baik, ya, keadaan buruk dalam keluarga, itu akan berpengaruh kepada masyarakat tentunya. Ya, sebaliknya kalau keluarga itu keadaannya baik, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, maka di dalam masyarakat pun akan terjadi seperti itu. Jadi
apa yang terjadi dalam keluarga itu nanti akan tampak juga di dalam masyarakat. Nah, itulah pentingnya keluarga ya. Nah, kemudian kita lihat sebagai keluarga Kristen ya, tentunya kita bukan hanya terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan kakak adik, tapi ingat ada seorang tokoh yang lain ya yang perlu dihadirkan di dalam keluarga. Siapakah itu? Ya, kita boleh lihat slide yang berikutnya. Yaitu Allah di dalam Yesus Kristus ya. Nah, sebagai keluarga Kristen kita jangan melupakan Tuhan Yesus. Kita mengundang Tuhan Yesus juga hadir di dalam keluarga. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma di gereja pada hari Minggu ya. Alkitab bukan cuma di gereja pada hari Minggu, tapi ingat dari hari Senin sampai Sabtu tetap ya Tuhan Yesus itu hadir di dalam keluarga. Kita yang harus mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga ya. Dan kita yang dengan kita membaca Alkitab, kita menyanyi, kita berdoa, memuji Tuhan, itu kita mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah keluarga ya. Nah, di dalam gambar ini kita lihat ada segitiga kasih. Ada segitiga kasih ya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi orang tua, dan kasih Kristus itu diteruskan kepada anak-anak. Demikian pun anak memberikan respon kepada Tuhan dengan mengasihi pula. Jadi kita lihat ada hubungan yang timbal balik, ada hubungan kasih yang timbal balik ya, antara Tuhan dengan papa mama dengan anak-anak. Nah, ini ya indahnya seperti itu. Jadi dalam keluarga Kristen kita mengundang kehadiran Tuhan Yesus untuk melindungi keluarga kita, untuk memberkati keluarga kita ya, untuk menyelamatkan keluarga kita. Itu sungguh sangat berbeda Ibu Bapak sekalian ya. Apabila Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga kita, kita akan merasakan damai sejahtera ya. Kita akan merasakan kasih sayang Tuhan. Kita akan merasakan perlindungan Tuhan. Seperti tadi lagu yang aku tidak khawatir ya. Bapa di surga memelihara. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak punya Tuhan, kita tentu pusing, kita khawatir ya, khawatir tidak ada uang, khawatir kehilangan pekerjaan ya, khawatir sakit dan sebagainya. Nah, tapi justru dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan memberkati keluarga ya. Nah, itu indahnya kita menjadi keluarga Kristen, dan indahnya kalau kita mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Nah, bagaimana caranya kita mengundang kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita? Ya, itu tadi dengan kita berdoa ya, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dengan kita baca Alkitab, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita berdoa jangan cuma sendiri-sendiri ya. Papa sendiri, mama sendiri, kakak sendiri, adik sendiri. Ya, ada waktunya masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Tapi juga alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kita kasih waktu atau beri waktu untuk kita berdoa bersama, untuk kita baca Alkitab bersama, untuk kita bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita akan melihat bagaimana hasilnya. Nah, justru itulah yang penting. Jadi tidak cukup kita hanya nyanyi di gereja, doa di gereja, baca Alkitab di gereja, pulang ya udah masing-masing ya. Nah,
sebaiknya Tuhan Yesus juga ikut hadir di dalam keluarga itu. Nah ini sebelum kita lanjutkan lagi pembicaraannya, kita ada satu lagu ya, Yesus di tengah keluarga. Nah ini nanti ditayangkan, bisa lihat ya. Ini sebenarnya lagu sekolah minggu ya, tapi saya pikir ini bukan cuma sekolah minggu dong ya, kita orang tua juga mengundang kehadiran Tuhan ya. Jadi ini lagu buat seluruh keluarga ya, buat opa oma, buat papa mama, buat kakak adik ya. Kita nyanyi ya. Ini apa, Ria apa ikut nyanyi? Enggak. Ya. Kita belajar dulu dah kalau belum bisa ya. Yesus di tengah keluarga, rumah bahagia, rumah bahagia, rumah bahagia. Yesus di tengah keluarga, rumah bahagia, rumah bahagia. Kita ulangi ya. Yesus di tengah keluarga, rumah bahagia, rumah bahagia, rumah bahagia. Yesus di tengah keluarga, rumah bahagia, rumah bahagia. Nah, nanti di rumah ibu bapak ajak anak-anak cucu nyanyi lagu ini ya. Lalu ada bahasa Inggrisnya. Nah, anak-anak kan suka bahasa Inggris ya. Kita coba ya, with Jesus in the family, happy happy home. 1, 2, 3. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ulangi lagi ya. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya, terima kasih. Nah, jadi ibu bapak ntar pulang ajak anak cucu nyanyi ya. Nah, dan doa bersama. Nah, sekarang selanjutnya kita melihat ya peranan Tuhan Yesus di dalam keluarga itu apa ya. Nah, jadi tadi di dalam gambar segitiga itu kita lihat ada persekutuan ya antara keluarga, papa mama, anak dan Tuhan. Nah, sekarang ini kita lihat juga ada kebersamaan antara anggota-anggota keluarga untuk berdoa, baca Alkitab, bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, dengan demikian di dalam ibadah keluarga Tuhan Yesus diundang untuk hadir di tengah-tengah keluarga ya. Jadi Tuhan Yesus itu kita tamu yang agung yang harus dihormati, kita undang hadir ya. Nah, jadi yang berikutnya, slide berikutnya kita lihat. Nah, sesungguhnya sepatutnya Tuhan Yesus itu menjadi dasar, pusat dan kepala keluarga. Ingat ya, dasar, ya, fondasi, pusat dan kepala keluarga. Nah, dia mengarahkan keluarga kepada jalan yang benar, ya. Lalu dia mempersatukan keluarga menjadi kokoh dan kuat. Nah, itulah ya keuntungan kita kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Maka dia bisa mempersatukan anggota-anggota keluarga ya.
kita tahu ya di dalam keluarga tentu ada banyak kemauan yang berbeda-beda ya. Nah, misalnya dalam hal makan aja kan, yang satu mau nasi goreng, satu mau nasi timbel ya, satu lagi mau mie ayam mungkin ya, satu lagi mau nasi padang. Nah, itu aja udah berbeda tuh. Nah, dan seringkali suka jadi ribut lagi, berantem ya. Tapi dengan Tuhan Yesus di tengah keluarga, yang berbeda itu bisa dipersatukan. Enggak jadi sama, tapi ada jalan untuk nanti menerima perbedaan itu ya. Nah, dengan demikian kita lihat kalau Yesus adalah dasar, pusat dan kepala keluarga, maka di dalam keluarga tercipta keharmonisan yang didasarkan pada kasih Kristus. Nah, keharmonisan ya. Jadi keharmonisan itu bukan berarti ayah mesti sama kayak bapak atau sebaliknya, atau kakak mesti sama kayak adik, bukan begitu. Tapi ada keharmonisan. Keharmonisan itu jadi apa? Bisa saling melengkapi ya. Seperti baju kita kan nggak satu warna gitu, ada macam-macam warna ya. Ya ada yang polos tapi juga ada yang macam-macam warna, macam-macam motif, macam-macam bunga. Nah, tapi itu beda-beda tuh. Tapi bisa dibikin jadi serasi, jadi cocok, jadi harmonis. Nah, begitupun di dalam keluarga ya. Dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka kita dapat menerima satu sama lain ya, walaupun berbeda pendapat, berbeda kemauan, kita bisa coba bagaimana ya supaya bisa satu begitu ya, bisa saling melengkapi. Jadi hal ini terwujud di dalam sikap yang saling mengasihi, saling mengerti, saling memperhatikan, saling membantu, saling mendukung, saling melayani, dan menerima satu sama lain seadanya ya. Jadi kita bisa rukun ya, bisa hidup rukun dan damai. Memang tentu persekutuan kasih itu tidak terjadi dengan sendirinya, enggak otomatis begitu ya, tetapi diperlukan usaha tentu dari masing-masing pihak yang bersangkutan ya. Tentu perlu ada musyawarah ya, saling berdialog tentunya, bertukar pikiran, bertukar pendapat ya. Nah, selain itu juga tercipta, ada lagi slide yang berikutnya. Oh ini udah ya. Ya, tercipta persekutuan kasih yang timbal balik di dalam ibadah keluarga ya. Nah, jadi ada tercipta suatu oh itu tadi keharmonisan ya. Ya mungkin yang berikutnya. Oh ya, salah. Oh maaf, yang masih yang tadi ya, masih yang sebelumnya, maaf. Nah, di dalam persekutuan ini terciptalah suatu keharmonisan tadi udah, dan kebersamaan didasarkan pada kasih Kristus ya, yang tadi udah diwujudkan dalam sikap saling melayani dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau begitu bagaimana ya orang tua, kembali lagi kepada topik kita mengenai pewarisan iman itu, bagaimana caranya kita mewariskan iman kita kepada anak-anak ya. Kalau rumah kan ya kita ganti balik nama, sertifikat ini rumah buat anak misalnya ya. Begitupun mobil ataupun uang kita berikan ya, depositokan untuk anak. Tapi kalau iman bagaimana tuh? Nah, kita baca dulu dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15 ya. Nah, mungkin ini supaya enggak ngantuk ya, kita
mau dengar lagi ya, seorang bapak dan seorang ibu membaca kedua ayat ini ya. Silakan. Roma 10 ayat 14. Ya, terima kasih Pak. Seorang ibu yang lain, ayat 15. Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi kita lihat bahwa orang tua punya tugas, ya, punya tugas. Kita mungkin berpikir anak-anak dengar firman cukup di sekolah minggu, cukup di gereja. Nah, padahal sekolah minggu cuma 1 jam, 2 jam ya, 1 hari. Selebihnya mereka nonton TV atau lihat video game. Nah, yang banyak ada hal-hal yang perbuatan yang tidak baik ya, sehingga ikut meniru berbuat jahat. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Nah, inilah peranan orang tua, bukan hanya cukup memberi uang dan menyediakan makanan, melainkan juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sini dikatakan bagaimana mereka dapat berseru atau percaya kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya. Jadi ibu bapak ya, kakek nenek ya, engkong emak juga punya peranan penting untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu ibu bapak bilang, aduh saya bukan pendeta ya, itu tugas pendeta, itu tugasnya Ibu Lilis ya, itu tugasnya Pak Ben. Bukan, itu tugas kita semua. Dengan kita mengajak anak baca Alkitab. Kita nggak usah khotbah sama anak-anak, kita ajak aja baca Alkitab ya. Kita ajak berdoa, kita ajak bernyanyi, memuji Tuhan. Nah ya. Nah kemudian saya mau mengutip lagi tentang seorang pakar ya, yang jadi firman Tuhan itu penting bagi pertumbuhan iman segenap anggota keluarga. Jadi firman Tuhan itu menumbuhkan iman supaya keluarga percaya kepada Tuhan. Ya, tadi sudah dikatakan di Roma 14:15. Jadi khususnya bagi anak-anak diperlukan usaha orang tua untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, supaya Allah dapat menumbuhkan iman di dalam hati mereka. Dengan demikian diharapkan pada suatu saat dengan hati mereka akan percaya dan dengan mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan mereka. Ya, jadi kita jangan nunggu anak nanti katekesasi dulu gitu ya. Nah, justru sebelum dia katekesasi di rumah itu udah dibimbing, diajak baca firman, ya, diajak berdoa, sehingga pada waktu katekesasi dan mereka siap dibaptis, mereka sudah dengan dari hati mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat mereka ya. Nah itu di dalam surat Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah saya mau mengutip seorang pakar dalam pendidikan agama Kristen dalam bukunya The Teaching Ministry of the Church ya. Namanya ini Dr. James D. Smart ya. Ini juga buku lama, tapi saya suka dengan buku-buku yang lama karena itu merupakan dasar ya, yang memperlihatkan dasar-dasar dari prinsip pendidikan agama Kristen. Nah, ini beliau ini berpendapat, boleh slide yang berikutnya. Ya, ini memang gambar udah lama ya, maaf ibu bapak. Ini gambar dibuat oleh teman dari Pak Henoch
ya, Pak Henok Setiawan waktu di BP7 itu ada seorang bapak, kita sebutnya Pak Wim, nama lengkapnya siapa? Pak Willem, ya, Willem DAJ Lawalata ya, tapi beliau sudah almarhum, sudah pulang ke surga. Tapi pada waktu itu awal 90-an ya, yang waktu kemudian dipakai juga untuk bina keluarga, itu Pak Wim yang menggambar ini semua. Cuman ini emang karena cuaca ya, maka udah gambarnya kurang bagus. Jadi di sini si Bapak James Smart ini mengatakan keluarga itu tempat persemaian iman. Ya, Bapak James Smart mengatakan keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat persemaian iman. Ya, bagus sekali ya itu istilah. Kita tahu ya kalau kita mau nanam cabai misalnya ya, atau nanam daun bawang atau yang lain-lainnya kan, kita menaburkan biji-bijinya, kemudian dia akan bertumbuh ya, sebelum nanti ada tumbuh daunnya, tumbuh batangnya. Nah begitulah juga dengan keluarga. Menurut Bapak James Smart ini, keluarga merupakan fungsi tempat persemaian iman. Nah, penting sekali peranan ibu bapak di sini ya, peranan kakek nenek penting sekali. Tempat persemaian iman itu pakarnya, yaitu Bapak James Smart. Kenapa? Katanya karena iman dapat diumpamakan bagaikan benih tanaman yang perlu ditabur dan dipelihara. Nah, tadi kan seperti kalau kita mau nanam cabai, kita sebar dulu itu biji cabainya gitu ya, untuk dia bertumbuh. Tapi harus disiram, dikasih pupuk supaya dia bertumbuh. Nah, jadi begitupun dengan iman, percaya anak-anak itu kita harus menabur benih-benih iman. Apakah benih-benih iman itu? Yaitu firman Tuhan. Nah, ya, tentu kita memilih tentu firman-Nya yang bisa anak-anak mengerti ya. Untuk anak kecil kita pilih misalnya Tuhan Yesus gembala yang baik gitu ya. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Tuhan Yesus menolong orang yang kelaparan. Ingat itu cerita 5 roti dan 2 ikan. Nah, ya. Yang begitu itu cerita-cerita, bukan cuma, jangan berpikir itu dongeng, itu satu kesaksian dari Alkitab. Nah, itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Mungkin anak-anak mula-mula akan anggap itu itu cerita sekolah minggu. Tapi nanti dalam kehidupan mereka makin besar, mereka akan mengalami masalah, kesulitan ya. Misalnya khawatir ya, mau sekolah nggak punya uang. Nah, bagaimana itu? Nah, orang tua ajak anak berdoa ya. Nah, jangan cuma anak dimarah-marahin, tapi jangan cuma mama nggak punya duit, papa nggak punya duit. Tapi kita berdoa yuk, minta sama Tuhan gitu, biar Tuhan buka jalan ya. Nah, itu kita menabur benih-benih iman, sehingga nanti mereka waktu besar iman itu tumbuh dalam hati mereka. Tumbuhnya waktu kapan? Nah, itu waktu dia sakit ya. Dia nanti orang tua mendoakan anak, orang tua memperkenalkan anak Tuhan Yesus sebagai penyembuh, maka anak merasa iya betul ya, Tuhan itu penolong, Tuhan penyembuh ya. Waktu anak lagi susah, lagi sedih ya, nah itu justru di situ firman Tuhan itu akan bertumbuh ya, iman itu akan bertumbuh. Nah, jadi saya ulangi ini ya. Jadi Bapak James Smart berpendapat keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat persemaian iman. Sebab iman dapat diumpamakan bagaikan benih tanaman yang perlu ditabur dan dipelihara supaya dapat bertumbuh
sehingga berakar teguh. Dan siapakah yang bertugas menabur dan memelihara benih iman itu kalau bukan orang tuanya sendiri, gitu ya. Nah, kita ya memang guru sekolah minggu juga membantu menaburkan benih iman, guru di sekolah juga, sekolah Kristen juga ikut menabur benih iman, tapi orang tua juga harus ya, karena anak lebih banyak dengan orang tua di rumah. Jadi orang tua itu merupakan apa? Pelayan Tuhan yang menabur dan memelihara. Tetapi yang menumbuhkan itu siapa? Allah yang menumbuhkan. Nah, itu ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 ya. Jadi orang tua punya fungsi, tugas dan fungsi yang sangat penting bagi pertumbuhan iman anak ya. Dan kedudukan orang tua juga sangat penting ya, sebagai pelayan Tuhan. Sama kayak pendeta begitu buat anak-anak kita di rumah ya. Nah, sama kayak guru sekolah minggu untuk anak-anak kita di rumah, untuk anak cucu ya. Jadi nyatalah bahwa pertumbuhan iman itu didahului oleh usaha penaburan dan pemeliharaan. Tanpa penaburan dan pemeliharaan tidak ada pertumbuhan ya. Jadi jangan heran kalau nanti orang tua terserah anak dah, anak mau pilih agama apa, nanti udah gedenya dia pilih yang lain. Nah ya, karena orang tua tidak menabur iman, sayang kan ya. Nah, nanti anak tentu memilih yang lain, yang lebih keren begitu, yang lebih apa ya, lebih dia menurut dia lebih populer begitu barangkali. Jadi sayang ya kalau kita kehilangan anak-anak kita karena kita tidak mau ajak berdoa, tidak mau baca firman ya. Jadi jelaslah bahwa iman memerlukan waktu dan proses untuk bertumbuh. Jadi iman membutuhkan waktu dan proses untuk bertumbuh, dan orang tua bertanggung jawab untuk memberitakan firman Allah yang disampaikan secara sistematis dan terarah, atau dengan perkataan lain memberikan pendidikan iman Kristen. Nah, ya, di sini juga selain pendidikan iman Kristen ini juga dapat dikatakan juga sebagai pewarisan iman, ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu gambar ini ya. Nah, anak-anak itu sangat besar artinya bagi Tuhan. Ya, kita mesti ingat itu. Anak-anak itu sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Nah, itu ada ayat-ayatnya ya, kalau mau dicatat silahkan. Karena Tuhan Yesus selalu mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang empunya kerajaan surga tuh. Ya, betapa penting anak-anak itu. Jadi saya suka sangat sedih sekarang ini kita lihat ya, anak-anak suka dijahatin begitu, dipukul, dianiaya sampai mati ya. Ataupun bayi-bayi ya dibuang-buang begitu. Waduh, sungguh sangat mengerikan ya. Ingat bahwa anak-anak itu berharga bagi Tuhan. Kalau seorang anak itu bisa hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau seorang anak bisa lahir, itulah karunia Tuhan yang harus kita jaga ya. Dan Tuhan punya rencana dengan kehidupan anak ya. Walaupun mungkin dia lahir cacat, dia lahir tidak sempurna. Nah, jangan kita marah-marahin tuh anak ya. Kita sayang, kita bimbing dia untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena setiap anak itu berharga di hadapan Tuhan. Ya.
sekarang kita lanjutkan lagi. Dengan demikian orang tua berusaha untuk memperkenalkan Allah di dalam Yesus Kristus yang terlebih dulu mengasihi manusia dan mengembangkan respon manusia untuk mengasihi Dia. Ya. Nah, itu ya. Ini juga gambarnya udah pudar ya, karena dimakan usang, dimakan waktu ya, dan cuaca juga. Nah, tapi kita lihat bahwa orang tua itu adalah apa? Pelayan firman. Ya, ingat ya, nanti pulang dari sini ya umpama dapat sertifikat begitu ya. Orang tua adalah, tapi sertifikatnya ini virtual aja deh istilahnya, virtual ya. Tapi ingat, setiap ibu, setiap bapak adalah orang-orang yang dihormati Tuhan, menjadi pelayan firman. Nah, ya. Jadi sebagai pelayan firman, orang tua mendasarkan imannya pada firman Tuhan. Jadi mungkin orang tua berpikir, aduh aku mah nggak bisa deh. Nah, bisa dengan cara apa? Baca Alkitab, itu aja ya. Belajar baca Alkitab, tanya sama pendeta, tanya guru sekolah minggu, tanya yang lain, penatua ya. Dan apa? Orang tua mengajarkan anak-anak agar percaya pada firman Tuhan ya. Nah, tadi sudah saya beri contoh cerita tentang Daniel misalnya kan, di gua singa tuh kan, Daniel dalam keadaan bahaya ya, terancam dimakan singa. Nah, tapi dia berdoa pada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia. Jadi bagusnya ya, sebaiknya kalau pagi sebelum anak pergi sekolah, ajak berdoa. Ya, ajak anak-anak itu berdoa. Sekarang di luar rumah kan ada begitu banyak bahaya ya. Ada begal, ada apa lagi, aduh mengerikan sekali ya. Nah, ajak anak-anak berdoa. Jangan cuman mengandalkan kekuatan fisik ya, misalnya berantem lawan dengan berantem, tapi ajar anak-anak berdoa ya, biar malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga anak-anak dalam perjalanan ke sekolah maupun pulang ke rumah, juga waktu ada di sekolah kan sekarang sesama anak-anak juga pada main itu ya, hajar aja ya, pada dibully, istilahnya dibully. Nah, kita tanamkan iman dalam diri anak-anak. Nah, ingat nak, jangan takut ya, ada malaikat Tuhan menjaga kamu. Berdoa ya, kalau ada teman yang jahat, yang mau jahatin kamu, doa dalam nama Yesus ya, supaya teman itu pergi ya, supaya Tuhan lindungin. Nah, itu dengan begitu kita menaburkan iman, percaya kepada si anak itu, sehingga dia percaya Tuhan itu pelindungnya ya. Nah, jadi tadi mengajarkan anak agar percaya akan firman Tuhan. Nah, kemudian kita lihat, nah ini bagus sekali, kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Memang ini panjang ya, tapi dibaca di rumah ada ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Nah, jadi mengajarkan firman Tuhan ya, berulang-ulang. Apabila duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, tuh waktu di mobil ya, misalnya macet apa. Nah, apabila engkau berbaring pada waktu mau tidur, dan apabila engkau bangun, harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada
pintu gerbangmu. Jadi ayat-ayat Alkitab itu juga bukan hanya di Alkitab tapi juga ditulis di dinding ya. Maksudnya ada apa ya, gambar-gambar begitu. Ya, ada gambar-gambar di kayu, ada tulisan-tulisan ayat Alkitab yang bisa digantung di tembok rumah ya. Kalau dulu masih ada, nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, jadi pokoknya diingatkan akan firman Tuhan ya. Misalnya di dalam kitab Mazmur ya, tentang apa? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah kekuatanku. Jadi pada waktu kamu dalam keadaan bahaya, kita bilang sama anak-anak, ingat Tuhanlah penolongku ya. Sebutkan itu firman. Nah, kita mengajar anak juga bukan hanya baca, tapi memperkatakan firman itu. Kalau zaman dulu saya kecil, kita disuruh menghafal ayat Alkitab. Nggak tahu kalau sekarang di sekolah minggu bagaimana. Nah, ya, mungkin kita berpikir itu cuma hafalan. Tapi padahal itu keliru. Dengan kita menghafal, kita memasukkan firman itu bukan hanya ke otak kita untuk dihafal, tapi juga ke bawah sadar kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi bahaya, menghadapi krisis, firman itu akan muncul. Firman itu akan berbicara kepada kita, mengingatkan kita. Atau pada waktu kita berbuat salah misalnya, firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Itulah pentingnya kita menghafal ayat ya. Memang menghafal tentu bukan hafal mati begitu, tapi dengan pengertian kita ajar anak-anak itu mengingat firman Tuhan ya. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Jadi pengajaran firman Tuhan harus mencapai kawasan kognitif anak. Maksudnya apa? Anak harus mengenal dan mengerti firman Tuhan. Jadi anak mesti mengerti, mesti tahu ya firman Tuhan itu. Jadi dengan mereka mengerti dengan pikiran mereka. Tapi bukan hanya itu, juga anak harus mengasihi firman Tuhan. Ya, boleh slide berikutnya. Mengasihi firman Tuhan. Jadi anak bukan cuma belajar tahu ya, hafal, udah tahu, udah hafal. Tapi anak kita ajar mengasihi firman Tuhan, menyukai firman Tuhan. Ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Dengan sikap dan perilaku orang tua terhadap Alkitab. Kalau orang tua menghormati Alkitab, anak juga akan menghormati Alkitab ya. Waktu anak itu masih kecil, mereka belum bisa baca mungkin, tapi paling tidak mereka lihat ini buku Alkitab. Sebagai contoh, waktu anak kami ini, Saudari Maria, masih kecil, umur 5 bulan kira-kira, masih di box begitu ya. Lalu ibu saya seorang pendeta, dia bawa Alkitab begini, Alkitabnya dia mau ke gereja gitu, ibu saya mau khotbah di gereja. Lalu Maria mengatakan itu buku Alkitab. Nah ya, jadi kita mulai dari yang hal sederhana. Itu ya kalau secara ilmiah mulai identifikasi, anak mulai mengenal itu buku Alkitab. Itu penting. Ya, kita jangan berpikir cuman begitu aja. Bukan. Anak tahu ini buku Alkitab tentang Tuhan Yesus, tentang perkataan Tuhan Yesus, tentang nasihat-nasihat Tuhan. Ya, jadi pertama ya, kalau anak ibu atau cucu ibu masih kecil, perkenalkan ini Alkitab kepada mereka. Ya, anak kan, semua anak kalau saya lihat dari anak kecil udah pegang HP ya, nomor 1 HP. Nah, bagaimana Alkitabnya? Ya mungkin kita berkata Alkitabnya ada di dalam HP sekarang. Jadi anak-anak kan pikir Alkitab ada di sini. Nah, tapi kita juga harus perlihatkan ini buku.
buku Alkitab ya yang bisa dibaca ini. Jadi itu merupakan awal dari penaburan benih-benih iman. Anak mengerti, oh itu Alkitab. Nah, orang tua suka buka Alkitab, baca Alkitab. Nah, walaupun anak belum bisa baca, orang tua membacakan firman Tuhan itu. Ya, apalagi saya suka baca ya waktu anak masih dalam kandungan. Nah, ini ibu-ibu yang masih muda ya, anak-anak masih janin di dalam kandungan. Nah, orang tua sudah harus mulai menaburkan benih-benih iman dengan baca Alkitab, baca dengan suara keras, ya, juga memperdengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu misalnya ya, memperkenalkan nama Tuhan Yesus bagi anak-anak. Jadi mereka mengerti Tuhan yang mereka sembah itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita cuma bilang Tuhan, ya Tuhan itu umum, tapi kita harus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita, ya. Nah, jadi kita mengajar anak untuk mengasihi firman Tuhan, ya. Dan dengan kita sering menyebut ayat Alkitab dan sering memegang, membaca Alkitab, juga melalui nyanyian-nyanyian ya yang mengatakan atau yang berisi ayat-ayat Alkitab seperti tadi kan, jangan kamu khawatir, itu di dalam kitab apa? Matius 6 ya, ayat 33 ya. Nah, jadi anak dengan begitu belajar tentang firman Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini tentang keteladanan. Keteladanan kehidupan iman Kristen orang tua yang dinyatakan melalui sikap yang mengasihi maupun sikap yang beriman kepada Tuhan. Jadi pendidikan agama Kristen atau pendidikan iman Kristen, saya lebih suka menggunakan istilah iman ya daripada agama. Nah, itu harus mencapai tadi lewat pengenalan ya akan firman Tuhan secara kognitif sehingga anak percaya. Kemudian anak menyukai Alkitab, menyukai firman Tuhan, dan ini melalui keteladanan hidup orang tua. Penting ya. Jadi kalau orang tua nggak mau baca Alkitab, anak juga nggak mau baca Alkitab ya. Tapi kalau orang tua suka baca Alkitab, anak juga akan menyukai Alkitab. Jadi di sini kita lihat sikap dari orang tua itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan iman anak-anak ya. Jadi dengan sikap orang tua mengasihi Alkitab, mengasihi Tuhan, maka itu membangkitkan kasih anak-anak kepada Tuhan ya, membangkitkan iman anak-anak terhadap Tuhan. Jadi yang pertama tadi pengenalan akan firman Tuhan melalui cerita, baca Alkitab ya. Kemudian ajar anak mengasihi firman Tuhan melalui nyanyian ya, melalui sikap, tingkah laku, dan itu membangkitkan iman anak-anak kepada Tuhan. Ya, masih sedikit lagi ya Ibu Bapak. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada gambar. Ini seorang ayah pegang apa itu? Cemeti ya. Wah, tapi di sini nggak ada yang begitu kan ya. Nah, jadi apa? Jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Jadi jangan menyakiti hati anak-anak. Hati mereka akan menjadi tawar. Ya, kalau dibilang goblok lu misalnya ya. Anak merasa waduh, ya aku ini bodoh ya. Nah, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada semangat, tidak ada gairah hidup. Ya, dan anak-anak sekarang juga sangat peka ya, sensitif ya. Kalau mereka dihina, digoblok-goblokin, tidak dihargai, itu sekarang anak-anak kecil juga udah bisa lompat dari tingkat berapa begitu ya, bunuh diri ya, atau minum baygon, atau melakukan hal-hal yang
tidak baik. Jadi kita harus hati-hati ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti anak-anak, yang menyakitkan anak-anak. Tetapi katanya didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan kita goblok-goblokin anak-anak kita, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam surat-surat Rasul Paulus ya, seperti Korintus, Filipi, Tesalonika, Timotius, itu banyak pengajaran, banyak ajaran dan nasihat Tuhan ya. Misalnya apa? Jangan males kan? Ada ya ayat mengatakan supaya jangan malas. Dan apalagi kalau malas katanya kalau tidak mau bekerja jangan makan. Ya, gitu. Itu ada ayat-ayat. Jadi mengajar anak-anak untuk rajin ya, jangan malas. Nah, kemudian kita lihat lagi pendidikan tersebut adalah tanggung jawab bersama, baik ayah maupun ibu. Jangan ibu berkata, tuh pak, ajarin tuh anak tuh begitu. Nah, ataupun sebaliknya si bapak bilang, tuh bu, ajarin tuh anak tuh biar tahu diri ya. Nah, tapi tanggung jawab bersama ayah maupun ibu ya. Nah, demikianlah jadi biasa ayah tegas, cenderung tegas, ibu cenderung lembut ya, ibu cenderung lunak. Tapi sekarang ada sebaliknya juga ya, ibu yang lebih tegas, ayah lebih lunak. Nah, pokoknya harus saling melengkapi satu sama lain dalam mengajar anak. Dan jangan kalau mesti sama-sama gitu, jangan ayah memperbolehkan, ibu melarang. Nah, itu anak jadi bingung ya. Jangan ayah melarang, ibu memperbolehkan. Nanti anak jadi kacau ya. Dia pikir semau gue aja gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Bimbingan orang tua di dalam ajaran dan nasihat Tuhan menuju kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi melalui ajaran dan nasihat Tuhan tadi kita membimbing anak-anak mengenal kehendak Tuhan. Ya, mengenal kehendak Tuhan. Bukan hanya untuk nanti masuk di surga, tapi juga selama di dunia. Ya, jadi mengajar anak-anak juga tentang moral, tentang etika, tentang sopan santun. Ya, jadi supaya anak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, supaya jangan anak ikut-ikutan berbuat jahat. Nah, kalau kita baca lagi dalam kitab Amsal, itu juga bagus sekali. Kitab Amsal pasal 1 dikatakan apa ya? Jikalau orang jahat membujuk kamu, jangan mau. Nah, jadi untuk zaman sekarang kita mesti tegas mengajar anak-anak memilih yang benar ya. Jangan ikut-ikutan dengan teman, merokok ya, males-malesan, nyolong misalnya, apalagi berbuat jahat. Nah, kalau kita mesti katakan pada anak-anak, kalau teman kamu mengajak yang tidak baik, jangan mau, berani menolak ya. Nah, kalau enggak anak kita akan celaka itu. Nah, dengan begitu kita melindungi anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak kita ikut-ikutan ya, biar dimusuhin juga tetap anak harus berpegang kepada firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi slide yang berikutnya. Jadi apa itu mendidik? Mendidik itu perbuatan membimbing yang disengaja dan mempunyai tujuan. Ya, jadi kita sebagai orang tua punya tugas membimbing anak-anak itu. Ya. Dan bimbingan itu mencapai tahap tadi kognitif, pengenalan, pemahaman, afektif yaitu penghayatan, ya,
supaya anak menyukai, suka ke gereja, suka berdoa, suka baca Alkitab, dan psikomotor melakukan firman Tuhan, ya. Nah, dengan begitu anak-anak dapat memahami, menghayati dan melakukan ajaran dan nasihat Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Ya, nah kita mesti ajar anak-anak itu. Kalau enggak mereka akan terhilang. Mereka akan terjebak dalam kejahatan. Mereka bisa diperalat, ya, atau mereka bisa menjadi korban kejahatan. Nah, lalu ada kesimpulan di sini, slide yang berikutnya lagi. Masih ada beberapa ya. Pendidikan iman. Jadi pendidikan iman itu merupakan persiapan untuk anak nanti memberikan respon secara pribadi terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, jadi dengan kita menaburkan benih iman, bukan hanya anak tahu, hafal ayat-ayat Alkitab, ya, suka, tapi juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itulah yang merupakan tujuan atau sasaran dari pendidikan iman Kristen. Anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya mengenal, tapi anak berjumpa. Bagaimana caranya? Bukan berjumpa secara fisik, tapi secara rohani, ya. Jadi mata hati anak terbuka akan firman Tuhan. Anak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan disitulah terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Dan apabila seorang anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan melupakan itu. Ya, dia terus akan mengingat peristiwa itu. Dan dia akan terus mengingat Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi kita bimbing anak untuk mengalami itu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah yang seharusnya terjadi, ya. Nah, jadi dengan begitu anak akan menyambut kehadiran Tuhan dan menjawab panggilan Tuhan dengan mentaati perintahnya dan menyerahkan diri dalam suatu persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Ya, indah sekali. Kita harus bersyukur kalau anak kita mau terima Tuhan, ya. Kalau anak kita suka baca firman, kalau anak kita suka berdoa, ya. Kalau anak kita menjadi pelaku firman, kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Itu hadiah dari Tuhan buat para orang tua. Nah, jadi melalui pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan di dalam ibadah keluarga. Oh ya, tadi saya mungkin kurang menyinggung ya soal ibadah keluarga. Nah, jadi tadi sudah saya katakan, kita sebagai orang tua juga ambil waktu yang cocok buat semua, di mana bisa kumpul bersama, duduk bersama, baca Alkitab bersama, doa bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Nah, itu yang dimaksudkan dengan ibadah keluarga, ya. Ibadah keluarga bukan cuma persekutuan dari gereja begitu di gereja kita, tapi keluarga sendiri, ya, antara engkong emak, papa mama, kakak adik. Nah, itu kumpul bersama. Itu sangat indah, ya, kalau kita bisa mengalami seperti itu. Nah, jadi di dalam ibadah keluarga itu terjadi proses pewarisan iman. Nah, disitulah terjadi proses pewarisan iman, ya. Dari kakek nenek, ayah ibu, dan dari kakek nenek ke ayah ibu, dari ayah ibu kepada anak cucu, ya. Itu yang dialami oleh Timotius. Ini ada di, coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5, ya. Kita baca bersama-sama yuk, ya. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike,
dan yang aku yakin akan hidup juga di dalam dirimu. Nah, di sini nyata sekali terjadi proses pewarisan iman, ya. Nah, kita sebagai orang tua, kita boleh merasa lega kalau kita mewariskan iman percaya kita kepada Tuhan, kepada anak-anak, ya. Kenapa? Tuhan itu lebih dari harta, ya. Tuhan lebih dari uang. Uang bisa hilang, uang bisa devaluasi, nilainya bisa berkurang, rumah bisa hancur, ya, mobil bisa hilang. Tapi iman kepada Tuhan Yesus, yaitu bersifat kekal, menuju kepada kehidupan yang kekal. Dengan kita mewariskan iman kita kepada anak-anak, maka kita mempersiapkan anak juga untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, ya betapa indahnya hal itu, ya. Nah, lalu sebagai ilustrasi dari tentang ibadah keluarga ini, saya dengan Pak Henok dan Maria selama pandemi ini bikin video, ya. Video ini tentang kita sebutnya keluarga telur. Nah, ini ada ceritanya sendiri, ya. Kenapa keluarga telur? Karena pas waktu itu pandemi tahun 2020, ya. Pas Paskah. Nah, di mana waktu itu kan anak-anak nggak bisa ke sekolah minggu, orang nggak bisa ke gereja. Nah, jadi dipaksa untuk ibadah di rumah, kan, ya. Nah, dan itulah yang memang Tuhan kehendaki, ibadah bukan cuma di gereja tapi juga di rumah. Jadi kami terinspirasi untuk membuat video keluarga telur, ya. Dan maksudnya apa? Di dalam video itu ada kakek, nenek, ada ayah, ibu, dan kakak dan adik, di mana mereka melakukan ibadah keluarga, ya. Nah, di situ ada nyanyian, ada firman, ada doa, ya. Jadi di situ itu hanya merupakan ilustrasi, contoh atau model, ya, bagaimana kita membuat ibadah keluarga. Itu hanya salah satu contoh. Tentu ada banyak contoh-contoh yang lain, ya. Nah, jadi itu video keluarga telur itu selama pandemi itu kami bisa berhasil, ya, dengan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Memang videonya tentu tidak sempurna, banyak kekurangan, kelemahan, ya. Tapi ada 8 episode yang berhasil dibuat. Yang pertama yaitu Paskah di rumah. Nah, yang kedua itu Matahari Bersinarlah. Yang ketiga Natal di rumah. Keempat Baju-baju yang berbicara. Kelima Saksi-saksi Paskah. Keenam Hidup di alam kemerdekaan. Dan ketujuh Mau pilih yang mana. Dan yang terakhir itu Dikejar waktu, ya. Jadi dalam setiap episode itu ada firman yang disampaikan dan ada pelajaran dari yang dikaitkan dengan firman itu, ya. Ada pengalaman si anak. Nah, jadi tujuan dari pembuatan video itu yaitu sebenarnya memotivasi dan turut menggerakkan keluarga-keluarga Kristen untuk mengadakan ibadah di lingkungan keluarga masing-masing. Jadi ini sekali lagi merupakan salah satu contoh model saja bagaimana melaksanakan ibadah keluarga di lingkungan keluarga, ya. Nah, kesimpulannya yaitu pendidikan iman Kristen dalam keluarga itu sangat penting untuk dilakukan, mengingat melalui pendidikan iman Kristen dalam keluarga, anak-anak diperkenalkan dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, serta menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian diharapkan bahwa pada waktunya anak-anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi mereka secara pribadi, dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka dan menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Akhir kata,
Marilah kita melindungi keluarga dan anak cucu kita dengan mengundang kehadiran Tuhan Yesus dan firman-Nya di dalam keluarga kita masing-masing, ya, agar kita terhindar dari bencana dan segala sesuatu yang membahayakan keluarga kita masing-masing. Nah, terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak sekalian dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Lilis, juga majelis jemaat lainnya, juga pendeta dari jemaat ini, Pak Ben juga, pemrakarsa dari Bina Keluarga, ya Pak, masih ada nggak Pak Ben Bina Keluarganya? Oh ya, ya bagus. Nah itu Pak Ben itu pemrakarsa ya dari Bina Keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk membina keluarga-keluarga Kristen. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak semua. Ya, saya serahkan kembali. Maaf ya kalau ada banyak kekurangan, kesalahan ya. Jadi ini dadakan, jadi ada banyak yang kurang-kurang. Terima kasih Bu Popi atas sharingnya tentang pewaris iman dalam keluarga ya. Mari kita angkat satu pujian. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian. Ya, ya. Duduk kembali saudara, silakan. Bentar. Silakan Pak Ben, silakan. Kemarin sore. Ya luar biasa ya Bapak Ibu, kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sharingnya. Mari kita mau angkat pujian ini, syukur padamu ya Allah. Ya dengan bangkit berdiri, capek ya duduk terus ya. Oke, boleh digerak-gerakin badannya mungkin. Oke. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami
Ya, bahwa kita bersyukur atas kekuatan dikala kita duka dan lemah. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau berdoa mengakhiri acara hari ini. Diminta Penetua Lilis, silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan pada siang hari ini di acara Bulan Keluarga. Kami boleh mendengarkan sharing pewarisan iman Kristen dalam keluarga, dan juga kami diajarkan untuk kami boleh belajar beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran pada pagi hari ini kami boleh teruskan buat keluarga kami masing-masing. Kami juga boleh diberikan kekuatan untuk mengajarkan anak-anak kami untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, dan juga untuk memuji Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan Ibu Poppy Elia. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan hadir di tempat ini dan kiranya juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk Dede juga yang dadakan menjadi MC, dan juga untuk tim multimedia Dion dan Nixon, dan juga Maria yang mendampingi ibunya. Terima kasih untuk jemaat juga yang hadir di sini, dan biarlah kami juga boleh bersukacita, untuk kami boleh diingatkan, untuk boleh kami bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi keluarga-keluarga Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak silakan duduk kembali. Kita dari panitia mengadakan pemberian tanda kasih untuk Ibu Poppy. Dipersilahkan, mungkin sedang disiapkan pemberian tanda kasihnya. Nah, ada konsumsi di setelah Ibu keluar ya, Bapak Ibu keluar sebentar. Pak Iwan diundang untuk menyerahkan bingkisan untuk Bu Poppy. Ya, Ibu Poppy silahkan di depan aja. Ya, terima kasih Bu atas sharingnya. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih untuk penghargaan ini ya, kehormatan ini, untuk bingkisan ini Tuhan berkati semua ya. Saya Amin. merasa terhormat bisa diundang di sini ya, dan juga untuk bingkisan ini Tuhan berkati. Saya taruh sini dulu ya. Ya. Silakan. Oke, acara hari ini sudah selesai, Bapak Ibu. Silakan bersalam-salaman. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok di kebaktian umum ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati.